Om Swastiastu, selamat pagi. Di sini kami akan membuat tugas mengukur tahanan di trafo, mengukur tegangan panel supply, mengukur tegangan variabel DC, mengukur arus trafo dengan panel supply, dan mengukur arus trafo dengan variabel AC. Karena kita diberikan tugas untuk mengukur tahanan di trafo, mengukur tegangan panel supply DC volt, dan mengukur tegangan variabel AC volt, dan juga mengukur arus trafo di sini dengan panel supply DC, dan juga mengukur arus trafo dengan variabel AC volt. Jadi bahan dan alat yang digunakan sebenarnya bahannya itu mungkin trafo satu, mungkin bahannya cuma satu, trafo saja. Terus alatnya itu multimeter analog, ini multimeter analog untuk mengukur tegangan dari power supply, DC volt, dan juga variabel AC volt. Lalu tang ampere, karena di sini mohon maaf ini multimeter analog kami itu rusak gininya, tahanan, untuk mengukur tahanannya atau ohmnya. Jadi kita tidak bisa mengukur ohm menggunakan multimeter ini, dan ini juga rusak ya, ini juga rusak. Jadi kami menggunakan sebagai gantinya, kami menggunakan tang ampere sebagai alat ukur ohm di sini ya. Ini di sini ohm. Terus alatnya itu juga ada power supply DC tentunya, dan juga variabel AC volt, dan juga di sini ada ampere meter karena kita akan mengukur arus ya. Jadi kita akan menggunakan ampere meter dengan ampere meter. Ini ampere meter DC, dan juga ampere meter AC. Jadi sekarang kita akan mengukur tahanan di trafo. Terima kasih. Di sini tugas yang pertama itulah mengukur tahanan di trafo. Tahanan trafo itu kita tidak bisa menggunakan multimeter ini ya, karena multimeter di sini ohmnya itu sudah rusak. Jadi kita akan menggunakan ampere, tang ampere. Di sini kita akan mengubah tang ampere ini ke mode untuk mengukur ohm atau mengukur tahanannya. Kita akan mengukur ini 0 ke 110 atau 110. Di situ tahanannya 3. Wah, naik turun ya. Naik turun sekali. 39,1, 39 lah tepatnya. Dan 0 ke 220 itu tahanannya berapa? 82 ya, 82,45 gitu. Turun, naik turun. 0 ke ini 240. Itu tahanannya atau ohmnya itu 84,9. Naik turun juga karena memang ya, tapi pastinya 84. Oke, setelah kita mengukur tahanan di trafo, sekarang kita akan mengukur tegangan panel supply DC. Ini DC volt ya. Karena kita mengukur tegangan, kita menggunakan multimeter analog aja ya, multimeter analog ini. Terus kita ubah dia dari tadi karena tidak bisa diukur menggunakan ohm, jadi kita ubah langsung aja ke DC tadi. Karena di sini DC 30 ya, kita pakai 50 aja. DC volt 50. Oke. Ini belum hidup, kita hidupkan dulu gini ya, power supply-nya kita hidupkan.
sudah hidupkan power. Oke, jadi ada sedikit masalah ya. Sekali lagi tag. Oke, ya. Terus 10 limitnya mungkin. Yap. Ini di sini di power supply terhitung kalau di kotak ini ya. Itu 10 DC volt. Terus kita akan hitung menggunakan multimeter yang untuk DC volt ya, DC volt karena kita pakai DC volt yang 50. Taruh dulu di sini biar kelihatan. Katup merah atau katup plus kita gunakan untuk plus. Terus yang hitam kita gantikan dengan hitam atau min kita gantikan dengan min ya. Min. Terus plus dengan plus, min dengan min ya. Bisa dilihat di sini itu terhitung karena kita pakai yang 50 ini, berarti kita lihat aja yang 0, 10, 20, 30, 40 dan 50 ini ya. Kita lihat yang itu aja. Lihat. Di situ terhitung sekitar 8 ya, 8 atau 9, 8, berapa gitu, mungkin 8, hampir mendekati ke 9 ya, hampir ke 9 DC volt. Terus kita akan coba menggunakan yang lebih besar, mungkin di 30 ya, langsung 30 aja. Coba apakah dia benar-benar 30 di sini. Apakah benar-benar dia akan ke 30 atau tidak? Itu kita pastikan di sini ya. Tuh. Ya, benar. Ternyata tidak 30 pas ya. Dia tuh kurang ya, kurang itu di sekitar ini 25, 26, 27. Itu tadi 2 berapa tuh? 28 ya, 26, 27, 28 ya, 28 DC volt gitu. Jadi yang paling gede, biarpun dia di sini paling gede itu 30, ternyata jika diukur dengan multimeter DC volt untuk mengukur DC itu tidak 30 ya, tidak 30 pas, dia kurang sekitar, dia tuh kurangnya sekitar 2 volt gitu ya, 2 DC volt. Jadi di sini itu sekitar terhitung 28 ya, 28 DC volt. Jadi power supply DC volt ini tidak, jika dilihat ada 30, 20 itu ternyata jika diukur dengan multimeter DC itu agak kurang ya, agak kurang lagi 2 DC, tidak terlalu pas ya untuk, berarti apa ya, bisa dibilang tidak akurat, pengukuran sini itu tidak akurat. Jadi kalau misalnya mau mengukur berapa sih tegangan ini, dia mau pakai misal 30, kita memang harus mengukur menggunakan multimeter DC dulu, karena di sini biarpun 30 ternyata pas kita ukur di sini itu sekitar 28. Jadi ya dia tidak akurat. Di sini kita akan mengukur arus. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengukur trafo atau arus dari trafo yang digunakan atau yang menggunakan power supply. Di sini caranya kita untuk mengukurnya adalah merangkai ampere meter dengan power supply secara seri. Dirangkai secara seri bagaimana sih? Nah, maksudnya dirangkai secara seri itu adalah kabel plus dari power supply dan juga alat pengukur digabungkan, dan
min dari power supply dan min dari jadi kita ampere pakai meter yang 10 ini ya. ditaruh di Ini artinya trafo. 0,0,2, Min dari power supply ditaruh di 0 trafo 0,8, dan min dari ampere ditaruh di jadi 110, 220 atau di 240 110 trafo. kita Di lihat sini ampernya itu jika sekitar 110 itu terukur 0,2 ampere ya, karena kita menggunakan 1 ampere. Jadi di situ hanya terhitung sampai 2, artinya di 0,2 220 kita ampere. coba. Nah, saat di 220 kita bisa lihat alat yang mengukur itu naik sekitar 0,1 ampere di output 220. Saat di 240 bisa kita lihat bahwa itu sama seperti 220 di 0,1 ampere. Namun sepertinya agak lebih kecil sedikit. Tapi kita jika menggunakan digital itu kurang terlihat lah. Nah, di sini kita akan mencoba membesarkan voltnya ya. Apakah arusnya juga besar? Bisa dilihat bahwa arusnya di 110 juga tambah besar daripada yang di awal. Terlihat melebihi 0,2 ampere tadi. Yang terhitung sekitar 0,43 ampere. Saat di 220 itu terhitung sekitar 0,19 atau hampir 0,2 ampere. Nah, coba kita akan max atau 30 volt ya. Kita akan coba apakah ampernya itu naik sekali atau apakah tetap gitu. Itu bisa dilihat sudah 30 volt ya, sudah maksimal. Kita tes ke 110. Oh, ternyata terhitung sekitar 0,63. Dan jika kita coba di 220 itu sekitar 0,2 hampir ke 3 ya, hampir 0,3 gitu. Berarti sekitar 0,29 sebenarnya paling tepat ya. 98 gitu mungkin. Sekitar gitu. Terus kita lanjut mengukur tegangan AC di trafo. Nah, yang terakhir nih tadi kita sudah mengukur tahanan di trafo, sudah mengukur tegangan panel supply, terus sudah mengukur tegangan variabel AC, sudah mengukur arus trafo dengan power supply DC. Sekarang kita akan mengukur arus trafo dengan variabel AC nih. Jadi kita akan menggunakan ampere meter AC ya, ampere meter AC. Meter AC ini meter AC rapikan dulu ya. Ini sebagai mungkin kita pakai satu dulu ya, terus kita hidupkan variabel AC kita. Kita pasang dulu ya, nanti kita kesetrum. Kita pasang dulu ini. Nanti kalau misalnya kita sudah pasang baru kita masukkan ya. Ini di seri juga sepertinya. Seri juga. Nah, kurang dalam.
Udah, kita inikan aja ya. Ini yang merah-merah aja ya. Aku lupa juga. Kita pasang. Terus sama si ini ya, kita pasang. Berarti ini sebenarnya tidak dipakai nih, Cok. Nggak dipakai berarti. Udah terekam ya? Kita coba deh. Kita jepit 0 menggunakan netral dari AC dan kabel probe berwarna hitam dari ampere meter kita taruh di 110 trafo dan kita atur volt dari AC-nya. Sebenarnya ampere dari trafo ini bisa berubah-ubah tergantung saat kita mengatur volt dari AC itu berapa ya. Tapi saat saya mengatur di tegangan ini AC-nya itu sekitar 0,4. Apa sih arus dari AC itu lebih kecil daripada arus dari DC? Umpamakan seperti ini. Ini misal seperti ya pipa lah, pipa. Terus ini ada air, di sini ada baling-baling. Maaf, baling-baling seperti ini ya. Terus ini arus. Kalau DC itu harus searah dan dia langsung searah, terus berputar. Jadi semakin kencang, tidak ada hambatan, kencang dia. Tapi jika jika AC itu bolak-balik seperti ini, bolak-balik. Jadi dia berputar ke sini, terus dia bolak-balik lagi. Pas kincir angin ini sudah berputar, misal berputar ke kanan, searah jarum jam, dia berputar lagi ke kiri, balik ke arah jarum jam. Makanya dari itu kenapa arusnya dari DC itu bisa lebih besar daripada arus dari AC, karena arus dari DC itu searah, jadi dia berputarnya itu lebih kencang. Tapi jika DC itu jika AC itu berputarnya bolak-balik ini, dan dia bolak-balik lagi. Jadi baling-baling ini menjadi bergerak ke kanan lalu ke kiri lagi, ke kanan lalu ke kiri lagi. Tidak ada yang mendorong. Jika DC dia terus mendorong, terus kencang. Jika AC dia bolak-balik ini. Ya, seperti itulah kenapa arus dari AC lebih kecil daripada arus dari DC.